Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfinas Alfaizi. Saya akan menjelaskan tugas 5 sistem operasi. Tugas 5 di sini adalah melanjutkan dari soal dari tugas sebelumnya, yaitu dengan soal sama. Soalnya adalah gambar Gantt chart dan tentukan AVG waiting time dan turnaround time. Namun yang di sini menggunakan algoritma priority non-preemptive, priority preemptive, SJF, non-preemptive, dan preemptive. Kemudian soal kedua, buatlah soal sendiri tentang keempat algoritma tersebut. Di sini yang dimaksud 4 algoritma juga termasuk FCFS dan juga round robin. Jadi nanti saya akan membuat soal dengan 4 algoritma, yaitu FCFS, round robin, priority, dan SJF. Yang pertama, soal nomor 1 terlebih dahulu, yaitu adalah menggunakan algoritma priority non-preemptive. Jadi langsung saja, ini yang pertama, ini Gantt chart-nya dimulai dengan proses P1, waktu kedatangan 0. Di sini waktu kedatangan P2 yaitu adalah 3. Dan waktu kedatangan P3 adalah 4. Seperti ini kurang lebih. Untuk waiting time-nya P1 adalah 0 karena langsung di terminate di sini. Kemudian untuk waiting time 2 10 dikurangi 3, di sini adalah proses P2 10 dikurangi 3. Kemudian untuk P3 dimulai dari 12 dikurangi 4, 8. Rata-rata waiting time-nya adalah 0 tambah 7 tambah 8 per 3 sama dengan 5. Untuk turnaround-nya yang P1 adalah 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Kemudian untuk P2-nya adalah 12, di sini terminate-nya. Menit 2 kurangi 3 prosesnya, awal proses, waktu kedatangan maksudnya. Kemudian untuk P3-nya 17, terminate-nya, dikurangi waktu kedatangan P3, yaitu adalah 13. 10 tambah 9 tambah 13 dibagi 3 sama dengan 10,67. Yang selanjutnya adalah untuk priority yang preemptive. Di sini P1 diproses karena untuk menggambar Gantt chart kita harus melihat waktu kedatangan. Karena waktu kedatangan P1 adalah 0, maka dimulai dengan P1. Di sini P1 sampai ke 3, di sini ketiga karena di waktu kedatangan 3 ada P2. Karena algoritma priority ini mengutamakan priority terlebih dahulu, karena priority P2 ini lebih kecil daripada P1 dan P3, jadi yang paling kecil, yang paling diprioritaskan, maka P2 diproses hingga terminate. Sini jadi 3, setelah P2 waktu kedatangan P2 langsung diterminate hingga 5. Dan di sini nanti akan ada P3
waktu kedatangan P3. Lanjutnya setelah itu P3, karena P3 prioritasnya adalah setelah P2 dan P2 sudah di-terminate, maka selanjutnya P3 akan langsung di-terminate di sini. Lalu sisanya tinggal P1. Untuk waiting time-nya P1 0 karena dimulai duluan. Dan 10 dikurangi 3, 10. Ini waktu P1 mulai diproses kembali, dikurangi 3. Jadi 7. P2 karena langsung terminate 0. Kemudian untuk P3 di sini karena waktu kedatangan P3 adalah 4. Jadi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 3, hasilnya adalah 0,67 untuk rata-rata waiting time-nya. Untuk turnaround-nya P1 17, sini 17 kurangi 0. Untuk P2 5 dikurangi 3. Untuk P3 10 dikurangi 4, 6. 17 tambah untuk rata-rata turnaround 17 tambah 2 tambah 6 dibagi 3, 8,33. Selanjutnya adalah untuk SJF non-preemptive. Kalau SJF ini yang diprioritaskan bukan prioritinya, namun burst time-nya. Jadi yang burst time paling kecil yang didahulukan. Namun karena ini non-preemptive, jadi P1 tetap waktu kedatangan P1, kemudian selanjutnya akan langsung di-terminate. Kembali lagi kenapa ini langsung di-terminate, karena di sini kita menggunakan non-preemptive. Jadi walaupun di sini harusnya untuk burst time dari P1 itu lebih yang paling tinggi di antara P2 dan P3, dan untuk waktu kedatangan P2 dan P3 sendiri adalah P2 3 dan P3 adalah 4. Kenapa tidak diinterrupt? Karena di sini soalnya adalah menggunakan non-preemptive. Jadi untuk P1 dilanjutkan sampai terminate. Baru setelahnya dilanjutkan ditentukan dari burst time, mana burst time yang paling kecil itu yang diproses terlebih dahulu. Di sini P2 yang paling kecil, kemudian langsung di-terminate, baru P3 diproses terakhir. Di sini. Untuk waiting time-nya P1 0, P2 10 dikurangi 3, waktu kedatangan P2. Kemudian untuk P3 12 dikurangi 4, waktu kedatangan P3. Untuk rata-ratanya 7 ditambah 8 per 3 sama dengan 5. Turnaround-nya untuk P1 10, P2 12 dikurangi 3, 9, dan P3 17 dikurangi 4, 13. Hasil rata-rata turnaround-nya adalah 10,69. Yang selanjutnya untuk yang preemptive, tetap P1 dimulai dulu karena waktu kedatangannya adalah 0. Kemudian sampai waktu kedatangan P2, 3. Di sini 3, P2 waktu kedatangannya. Karena P2 burst time-nya yang paling kecil di antara semuanya, jadi di sini langsung sampai terminate. Kemudian dilanjutkan. Kenapa P3? Di sini kalau burst time-nya karena ini adalah yang paling kecil setelah P2 di-terminate. Sedangkan untuk burst time yang P1 dari 10 karena burst time-nya sudah
diproses di awal adalah 3, berarti dikurangi 3 sama dengan 7, sehingga 7 dan 5 bruce time-nya masih paling kecil adalah P3, maka P3 diproses hingga terminate. Baru P1 diproses yang terakhir. Untuk waiting time-nya P1 adalah 7, P2 0, P3 1. Di sini matematik. Di sini proses hitungannya seperti ini. Untuk rata-ratanya 8 dibagi 3 2,67. Peneronnya juga 17, di sini 17. 5 kurangi 3, 5 dikurangi 3, 10 dikurang untuk P3, 10 dikurangi 4, 10 kurangi 4, 3, 4 waktu datangannya. Rata-ratanya 17 tambah 2 ditambah 6 bagi 3 sama dengan 8,33. Jadi begitu dari soal nomor 1 untuk priority, non-preemptive, preemptive, SCF non-preemptive, dan preemptive sudah selesai. Kemudian ke nomor 2, di sini saya membuat soal seperti ini. Prosesnya, bruce time-nya 826, prioritasnya, kemudian waktu datangan. Soalnya sama, namun menggunakan algoritma yang pertama FCFS, yang kedua round robin dengan key-nya adalah 2, kemudian priority preemptive dan SCF preemptive. Seperti ini untuk FCFS, jadi langsung diproses dari P1 sebanyak bruce time, terminate. Untuk waiting time-nya P1 0, P2-nya di sini P2 adalah 1 dan P3-nya 3. Waktu kedatangan 10 kurangi 3, 7, 14 bagi 3, 4,67. Untuk turnaround-nya 8 kurangi 0, 8, 10 kurangi 1, 9, dan 16 dikurangi 3, 13. Rata-ratanya dapat 10. Untuk round robin di sini, jadi ini karena key-nya 2, jadi 22 di sini 6, 8, 10, 12. Untuk waktu kedatangan P2 P1 dan waktu kedatangan P3 ada di 3 di sini. Waiting time-nya untuk P1 adalah 8, P2 1, P3 5. Rata-ratanya adalah 4,67. Turnaround-nya untuk P1 16, P2 3, P3 11. Rata-ratanya adalah 10. Kemudian untuk selanjutnya adalah priority preemptive. Di sini P1, di sini adalah 1 karena waktu kedatangan setelah P1 dan prioritas untuk P2 adalah 1, yaitu adalah prioritas yang paling diutamakan, sehingga langsung diterminate. Di sini dilanjutkan ke P3, diterminate, P1 di yang terakhir. Kemudian waiting time P1 adalah 8, berarti dari 9 ini dikurangi 1. Untuk P2 langsung diterminate karena yang 1 ini adalah waktu kedatangan P2 dan 3 ini adalah waktu kedatangan P3. Jadi P2 dan P3 waktu waiting time-nya adalah 0. 8 dibagi 3 sama dengan 2,67 untuk rata-ratanya. Untuk turnaround-nya P1 16, P2 3 dikurangi 1,
P3 9 dikurangi 3. Kemudian untuk rata-ratanya 16 tambah 2 tambah 6 bagi 3 hasilnya adalah 8. Untuk preemptifnya juga sama. Karena di sini polanya saya membuat sama ya. Di sini kan kalau yang algoritma priority yang diutamakan priority-nya. Di sini yang SCF kan boost time. Di sini polanya sama, yang P1 ini adalah yang paling besar, yang dilanjutkan P3 dan yang paling diutamakan adalah P2. Jadi menggunakan pola yang sama, jadi jawabannya nanti juga akan sama. Sini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.